Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di join di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta yataqarrabal zamanu fatakuna sanatu kasahr wa yatakuna sahru kajum'ah wa takunal jum'atu kasa'ah kayaum wa yakunal yaumu kasa'ah wa takunal sa'atu kahtirokil sa'afah, yang artinya sebagai berikut. Dan nggak datang kemudian akhir zaman itu, fase mendekat akhir zaman, waktu hari akhir, kecuali kemudian waktu itu semakin cepat ya, sehingga di situ 1 tahun itu seperti 1 bulan. Watakunul sanatu kasaher, kemudian 1 bulan itu berasa sebagai 1 minggu. Wayakuna sahru kajum'ah, jadi 1 bulan itu berasa 1 minggu, dan kemudian 1 minggu itu serasa 1 hari. Wayakunu jum'atu kayaum, watakuna jum'atu kayaum, dan kemudian 1 hari itu seperti 1 jam ya. Wa yakunu yaumu kasa'ah, 1 hari itu seperti 1 jam. Dan kemudian watakunu watakuna sa'atu kahtirokil sa'afah, dan 1 jam itu berasa seperti terbakarnya pelepah kurma ya. Jadi ini teman-teman, ini di hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ketika kita mendekati akhir zaman gitu kan, mendekati fase-fase akhir zaman itu sebetulnya waktu itu berjalan dengan sangat cepat sekali ya, ditandai dengan waktu itu berasa cepat sekali, sehingga kemudian 1 tahun itu berasa seperti 1 bulan, dan kemudian 1 bulan itu berasa kemudian cuman seminggu ya, dan kemudian seminggu itu berasanya seperti kemudian 1 hari, dan 1 hari itu berasa seperti 1 jam. Kemudian 1 jam itu seperti kemudian terbakarnya pelepah kurma, artinya kemudian sebuah pelepah kurma yang kering dibakar habis tuh seperti waktu 1 jam ya. Nah inilah memang, apakah kemudian kita sudah merasakan itu ya, mungkin kita sendiri saat ini sepertinya sudah mulai merasakan ya. Saya sendiri merasakan sepertinya tahun 2023 kemarin lebaran, perasaan baru sebentar, ini tahu-tahu 2024 ya. Ini sebentar lagi udah bulan puasa ya, bulan Maret nih kan, artinya April nanti udah lebaran lagi. Perasaan tuh kayaknya kemarin baru 1 bulan gitu ya. Ini perasaan saya pribadi, nggak tahu kalau teman-teman di rumah. Dan juga diterangkan ya di hadis-hadisnya yang lain, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan ya ciri-ciri daripada akhir zaman atau mendekatnya waktu ke hari akhir ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta yatharul fitan wa yaksurul kazib wa yataqarrabal aswaq. Jadi nggak akan datang akhir zaman itu, nggak akan datang hari akhir itu, sehingga kalian kemudian merasakan bahwa di situ wayat harul fitan, kemudian bermunculannya kemudian berbagai macam fitnah ya gitu kan, berbagai macam fitnah. Kemudian wayak surul gazib, dan kemudian banyaknya kebohongan, kedustaan gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah wayata korobal aswab, dan pasar itu berasa semakin dekat sekali gitu kan.
Nah ini coba kita kemudian kita lihat ya kondisi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang lalu. Kemudian kita coba cocokkan dengan kondisi yang terjadi kita saat ini ya, apakah sudah nyampe belum gitu kan. Ya kalau kita lihat kemudian banyaknya fitnah dan banyaknya kebohongan ya, itu sangat berasa sekali ya teman-teman. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya, tahun 2024 ini internet gitu kan sudah bisa sepertinya dinikmati nyaris seluruh pelosok negeri ya, sepertinya HP Android, kemudian internet itu sudah bisa dinikmati gitu kan, dimana kemudian banyak hal yang positif, seperti kalau kita pengen beli sesuatu barang kita bisa beli secara online ya, yang dulu kalau kita nyari harus di ibu kota negara gitu kan, sekarang tinggal beli online melalui internet juga bisa ya gitu kan. Tapi yang kita lihat kemudian juga banyak fitnah, banyak kebohongan ya bermunculan, seperti yang belum lama ini terjadi, yaitu adanya video aliran sesat yang di situ disasar adalah katanya kelompok Wahabi, dan dalam kelompok tersebut ada sekelompok lelaki yang berpenampilan muslim dan wanita yang berpenampilan muslimah, yang laki-lakinya kemudian melakukan tindakan gak senonoh ya pada wanitanya, dan kemudian ada seseorang yang penampilannya seperti seorang ustadz mengatakan bahwasanya tukar menukar istri itu sah antar jemaahnya gitu kan, dan kalau sampai punya anak itu pun sah, halal, dan mereka ketika melakukan itu dijamin masuk surga. Ini kan kebohongan ya, fitnah ya, yang mana melecehkan atau menjadikan simbol-simbol agama sebagai candaan atau senda gurau. Karena memang dikatakan kemudian pelakunya kan kemarin akhirnya ditangkap ya, yang namanya Gus Samsudin Jandab ataupun Samsudin itu kan, ternyata videonya settingan, katanya hanya untuk kepentingan duniawi ya, untuk kemudian mendapatkan subscriber yang banyak dan kemudian menghasilkan uang dari situ ya. Yang jelas ini fitnah ya, fitnah bermunculan, kebohongan juga banyak. Ini salah satu contohnya. Justru seorang muslim yang harusnya kemudian memuliakan agamanya sendiri, di sini justru dia melecehkan simbol-simbol agama Islam di sini kan. Ya kemudian ya alhamdulillah sekarang ya pihak yang berwajib bergerak cepat, Samsudin ditangkap dan dikenai pasal undang-undang ITE, dan ada kemungkinan juga akan dikenai undang-undang penistaan agama ya, masih dalam proses ini ya gitu, masih dalam proses pendalaman. Artinya kalau kita ambil itu kan memang banyak sekali kan sekarang di media sosial, platform media sosial, orang-orang tertentu yang bikin konten-konten yang sebetulnya settingan, dan sepertinya juga kadang-kadang dia memfitnah orang lain gitu kan. Ini salah satu tandanya mungkin ya kalau saya lihat gitu kan. Dan yang paling nyata sekali ya salah satunya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wayatakorobal aswak, dan kemudian pasar itu berasa dekat. Mungkin kalau kemudian umatnya Nabi Muhammad dahulu kala 1450 tahun yang lalu dijelaskan ini sama Nabi Muhammad SAW, tentunya masih bingung gitu kan, wayatakorobal aswak, pasar jadi dekat tuh terus gimana gitu kan, pasar tuh serasa dekat kan kita gitu. Tapi kalau kita sekarang tentunya kita udah bisa merasakannya. Seperti kayak kemarin saya mau membeli alat pemotong singkong yang produksi di Wonogiri, dan juga saya pengen beli bibit singkong karet untuk peneduh ya, yang jual di Sragen. Saya cukup di kamar ini kok mencet HP saya untuk beli online gitu kan, sudah gitu kan, sekarang barangnya udah nyampe semua, nggak perlu saya kemudian ke pasar ya untuk membelinya. Begitu juga kemarin saya mau beli golok gitu kan, saya lihat di media sosial ternyata ada yang jual di daerah Wonosari, jauh ya dari sini sekitar 50 kilo. Golok itu sebenarnya nggak mahal-mahal amat, 60.000. Saya pencet-pencet HP, kemudian lihat nomor HP-nya, kemudian saya telepon via WA, diantar sampai rumah sini gitu kan. Nah ini mungkin yang disebutkan bahwasannya ya takorobal aswak, jadi pasar itu sekarang rasanya dekat. Ini mungkin berarti kan ini menerjemahkannya memang susah ya kalau kemudian kaumnya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Tapi kalau sekarang harusnya kita betul-betul udah melihat ya, ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian yang terjadi saat ini sudah disebutkan di sekitar 1450 tahun yang silam. Artinya apa di sini ya? Segala sesuatunya ini sekarang sudah mendekat ke akhir zaman ya. Walaupun dekatnya seberapa kita juga nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika kemudian kebohongan, fitnah ada banyak di sekitar kita gitu kan,
Ini kita harus berhati-hati agar kemudian kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan gitu kan. Karena memang saat ini selain kemudahan juga kemaksiatan itu mudah sekali ya teman-teman. Kalau kita bangun tidur pengen lihat wanita-wanita yang kemudian dengan pakaian yang minim, tinggal buka HP, punya kuota, sudah kita bisa kemudian berbuat dosa dengan mudahnya gitu kan. Padahal kalau dulu kan susah mau nyarinya kemana gitu kan. Sekarang banyak bertebaran wanita-wanita yang kemudian memakai pakaian yang kemudian menarik syahwat para pria yang mungkin mereka dari belahan lain dunia gitu kan, yang memiliki kultur dan budaya yang lain dengan budaya kita. Tapi karena kemudian internet ini ya segalanya kemudian serba bebas, selagi memang masih dibolehkan oleh pemilik media sosialnya, platform media sosialnya ya, kemudian kita bisa mengakses wanita-wanita yang mungkin pakai pakaian bikini di Eropa, di Amerika Selatan, di Amerika gitu kan, yang memang menurut agama keyakinan kita adalah itu suatu dosa gitu kan. Tapi memang kemudian dengan adanya internet, media sosial, kalau kita nggak kuat imannya ya kita kemudian bisa dengan mudahnya tiap hari melihat hal tersebut kan, yang memang kemudian pastinya akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam hati kita yang akan berefek kemudian kita biasanya kita akan kemudian akan berat untuk melakukan ibadah, dan itu memang sangat masif sekali ya teman-teman. Artinya kita memang saat ini butuh betul perlindungannya Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pun saya teman-teman, kenapa saya bikin konten-konten seperti ini, karena memang untuk kemudian di sela-sela banyaknya kemudian godaan hal-hal yang negatif dari media sosial, kita juga harus kemudian berusaha kemudian untuk menebarkan hal-hal yang positif seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang kemudian untuk menyerukan untuk orang lain berbuat kebajikan, dan kemudian untuk kemudian memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf. Yang ma'ruf inilah kebajikan dalam lingkup skup agama ya, dalam skup religius, dan kemudian untuk mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Itu ya teman-teman, maka saya juga enggak lelah ketika ada waktu, ketika badan saya sehat, ada waktu luang, saya selalu bikin konten YouTube. Semoga ini bisa menjadi amal pahala saya dan juga teman-teman yang melihat video ini ya. Semoga selalu kita ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berharap teman-teman yang memiliki kapasitas kemudian untuk kemudian berdakwah, berceramah gitu kan, melakukan kajian-kajian Islam yang membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, cobalah teman-teman bikin video pendek semacam kalau dulu kultum ya, kuliah 7 menit kemudian diupload di YouTube. Karena memang kita juga harus kemudian selain yang negatif juga banyak, kita juga harus kemudian juga menyebarkan yang positif ya di media sosial ini. Insya Allah teman-teman, kalau ada yang menonton kemudian mendapatkan manfaat dari apa yang kita sebarkan di media sosial ini, kita akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala yang orang tersebut kita dapetin, dan kita pun akan mendapatkan pahala. Dan semoga kita kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beruntung. Oke gitu teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.